Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Puji Tuhan, kita telah tiba di hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk lebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk bersekutu melalui firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, masing-masing kita mempunyai masa lalu. Dan masa lalu kita pun mempunyai ada sisi gelap, ada sisi terang, ada sisi baiknya, dan ada sisi buruknya. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana hidup kita sekarang dan bagaimana ke depan. Sebagaimana Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka harus terbagi dua, pecah menjadi dua. Sering kita dengar disebut sebagai bangsa Yehuda atau bangsa Israel, kaum Yehuda atau kaum Israel. Bahkan mereka pernah menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Itulah masa lalu mereka. Nah, pada saat kitab ini dituliskan oleh seorang nabi, Nabi Zakaria, yang menyampaikan bahwa masa kini mereka sedang diubah oleh Tuhan menuju masa depan. Masa kini mereka akan diubah Tuhan, mereka diselamatkan sehingga mereka menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seseorang dapat dipakai Tuhan menjadi berkat? Atau seseorang yang sudah meninggalkan masa lalu menuju masa depan? Ada dua hal melalui nats ini yang ditekankan. Pertama dikatakan, janganlah takut. Yang kedua, kuatkan hati. Terkadang bayang-bayang masa lalu kita membuat kita sulit move on, membuat kita sulit menatap ke depan. Bahkan ada saat ini juga kita sulit hidup dalam kehidupan yang berbeda, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena bayang-bayang masa lalu memunculkan rasa takut di dalam hati seseorang. Maka seseorang bisa menjadi berkat, atau kita sedang dirancang Tuhan menjadi berkat, bukan menjadi kutuk karena kesalahan masa lalu kita. Maka berusahalah hidup di dalam iman kepada Tuhan. Jangan takut. Bukankah Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut? Bukankah Yesus telah membayar lunas
dosa kita, kesalahan kita kayu salib. Oleh karena itu, jangan biarkan masa lalumu menjadi momok yang selalu menghantui, menakut-nakuti, dan berjalanlah ke depan dengan memiliki hati yang dikuatkan oleh Tuhan. Itulah hal kedua dalam sini, kuatkanlah hati. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Hanya dengan kita mengandalkan kuasa, kasih, penyertaan Tuhan, kita memperoleh kekuatan hati. Sehingga orang yang bisa mengalahkan rasa takut, orang yang dikuatkan, mampu menguatkan hati karena iman, dialah yang menjadi berkat. Berkat bagi dirinya, berkat bagi orang lain. Dan untuk itulah kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu hari ini sebagai orang-orang yang sudah meninggalkan masa lalu dan menyadari hidupmu sedang diproses untuk berjalan ke masa depan yang lebih baik dan menjadi bagi berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau telah membawa kami pada kehidupan yang baru, sehingga masa lalu kami, segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami tidak semestinya lagi menghantui hidup kami, membuat kami selalu takut melangkah ke depan. Tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitannya di kayu salib, kebangkitannya dari kematian menjadi kebangkitan kami untuk menatap masa depan yang lebih baik. Sebab Tuhan telah memilih kami dan sedang mempersiapkan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang penuh sukacita, dan pribadi-pribadi yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah setiap pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita, sebab kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga seberat apapun beban hidup kami yang dapat kami tanggung, sesusah apapun kehidupan kami saat ini, kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita. Dan untuk itulah Tuhan telah memilih kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu se-Resort Surabaya ini. Berkatilah mereka dalam setiap pekerjaannya. Berilah rezeki yang melimpah. Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menghibur yang berduka. Tuhan yang menopang mereka yang lemah, sehingga masing-masing kami beroleh sukacita yang daripada. Kami mohon Tuhan selalu beserta kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai. Amin.